serta dalam sistem politik itu lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Verba, partisipasi politik itu merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi atau pemilihan pejabat-pejabat negara dan atau tindakan yang akan diambil oleh mereka. Berikut ciri-ciri partisipasi politik. Contoh partisipasi politik dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskib, dan lainnya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang dilakukan di sekolah. Dalam melaksanakan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintah. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang bisa dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka siswa-siswi harus memperhatikan ketentuan atau norma-norma berikut. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang keempat tata tertib siswa, dan lain sebagainya. Kedua adalah contoh partisipasi politik dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama forum warga, yang kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang secara tidak langsung. Contohnya melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait, contohnya undang-undang tentang HAM, undang-undang Parpol, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, peraturan RW, peraturan desa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang ketiga, partisipasi politik dalam lingkungan negara. Yang pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat serta parpol,
organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka harus mentaati ketentuan-ketentuan dan norma sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 dan lain-lain. Yang keempat sesuai dengan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dalam perilaku politik yang sudah disebutkan tadi merupakan peran serta aktif dalam melaksanakan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lain seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.